Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Fatmalia, saya dari Prodi PBSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca estetik. Rumah kecil di Bukit Sunyi karya Retno Mayangsari. Di atas bangku bambu reot, Pak Kerto meluruskan kedua kakinya. Beberapa saat kemudian, ia beranjak dari bangku dan melangkah ke balik belakang yang hanya dibatasi oleh anyaman daun rumbia. Diambilnya beberapa potong ubi dari panci dan diletakkannya di atas selembar daun pisang. Ia kembali ke depan dan menikmati ubi rebus sambil meminum kopi. Tiba-tiba pintu terbuka dan laki-laki dengan perut gendut muncul. "Oh, juragan, silakan Gan," sambut Pak Kerto sambil membungkuk. Dengan tergesa dibersihkannya bangku bambu yang sudah reot itu. "Bagaimana, apakah semuanya sudah beres?" tanya sang juragan. "Sebagian sudah saya panen, Gan, tinggal ladang sebelah kanan parit. Silakan juragan periksa hasil panenan itu." "Di mana kau letakkan, Kerto?" "Ada di samping rumah, Gan. Ada 6 karung terigu. Bagus-bagus hasil panen kali ini," kata Pak Kerto. Kedua orang itu melangkah ke samping rumah. Sang juragan segera mendekati tumpukan karung. Segera dibukanya salah satu karung dan diambilnya sehelai daun yang ada di dalamnya. Kemudian sehelai daun itu diciumnya. "Ah, luar biasa," teriaknya kegirangan. "Bagus-bagus sekali panen kali ini, Kerto," lanjut juragan itu sambil menepuk punggung Pak Kerto. Hati Pak Kerto bahagia telah membuat juragan senang. Ia akan mendapat tambahan upah. Watak juragan memang begitu. Kalau sedang senang, ia tak segan-segan memberi tambahan upah. 6 karung ini disimpan dengan baik dan jangan sampai kena hujan. 2 hari lagi aku akan kembali ke sini mengambil hasil panenan, ucap juragan sambil meninggalkan Pak Kerto. Sepeninggal juragan, Pak Kerto berbaring sambil berselimut sarung. Ia tak dapat tidur, pikirannya menerawang jauh. Pak Kerto ingin membelikan kain-kain kebaya buat istrinya dan 2 sandal plastik buat kedua anaknya. Hatinya bahagia karena sebentar lagi akan pulang untuk kerinduan pada istri dan kedua anaknya. Pikirannya tertuju pada pohon-pohon kecil di ladang sebelah kanan parit yang besok harus dipanen. Ia tak habis berpikir, untuk apa juragan menanam pohon-pohon itu? Ia tidak tahu nama pohon yang bentuknya hampir mirip tanaman cabai. Pak Kerto hanya tunduk dan patuh pada perintah juragan. Ia merawat tanaman dengan baik. Ia tidak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Saat Pak Kerto hampir terlelap, terdengar suara orang mengetuk pintu. Pak Kerto berpikir sang juragan datang lagi. Dengan langkah yang tergesa, Pak Kerto menuju ke pintu. "Sebentar, Gan, sebentar," kata Pak Kerto sambil membuka palang pintu. "Biasanya kan langsung masuk, Gan," lanjutnya sambil menguak daun pintu. Pak Kerto merasa aliran darahnya terhenti ketika di depannya berdiri 4 orang polisi dengan senjata di tangan. "Jangan bergerak," gertak salah seorang polisi. Ketiga polisi lainnya langsung masuk ke rumah kecil itu. Pak Kerto berdiri kaku, mematung tidak tahu apa yang terjadi. "Maaf, Bapak, saya tangkap," kata polisi sambil mendekat dan memborgol kedua tangan Pak Kerto. "Apa salah saya, Pak?" tanya Pak Kerto terputus-putus. "Bapak telah menanam dan menyimpan pohon ganja. Pemerintah melarang menanam pohon itu," jawab polisi itu tegas. "Tapi saya hanya disuruh juragan, saya hanya melaksanakan perintah juragan, Pak," kata Pak Kerto tertunduk. "Saya mengerti dan memahami keadaan Bapak. Juragan Bapak sekarang ada di tahanan polisi." Polisi itu menyuruh Pak Kerto berjalan menuruni lereng perbukitan.
Sedang ketiga polisi lainnya memanggul beberapa karung terigu yang berisi daun ganja dengan dibantu beberapa peladang yang kebetulan berada di sekitar perbukitan itu. Pak Kerto tertunduk bisu. Inilah jawaban atas teka-teki tanaman itu yang 2 tahun lebih baru terjawab sekarang. Pipi kerut lelaki tua itu basah oleh air mata. Rumah kecil di atas bukit semakin jauh ditinggal. Tuhan, jerit Pak Kerto lirih, Purbalingga 1982. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.